Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Mengapa kita tidak pergi ke lantai 3 hutan mayat untuk menghindari pusat perhatian sementara waktu? Masih ada 15 hari, kata Xiaoyan tersenyum sebelum melesat pergi dari tempat itu. Mu Peng dan Yueru dengan cepat mengikuti. Kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di lantai 3. Apa ini lantai 3? Meskipun berbahaya, ini tempat yang bagus, kata Mu Feng. Ayo pergi, ada aura yang kuat datang ke sini, tidak perlu bertarung dengan mereka, kata Xiaoyan melesat pergi. Yueru dan Mu Peng dengan cepat mengikuti. Di luar hutan mayat, di dalam paviliun nampak Wu Jiang dan Hudu tengah mengobrol. Xiaoyan ini tidak mengecewakanku, kata Wu Jiang tersenyum. Anak ini, di luar dugaanku, kata Hudu menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang sejak awal, Xiaoyan itu menyembunyikan kekuatannya, kata Wu Jiang tertawa pelan. Baiklah, kau menang, kata Hudu. Sepertinya Mu Yingying pergi ke lantai 3. Awasi itu, jika sesuatu terjadi, kita akan mengambil tindakan. Ini adalah bibit yang bagus, kata Wu Jiang. Asal Mu Yingying ini juga cukup misterius, apa kamu ingin menyelidikinya, kata Hudu. Jangan membahasnya untuk saat ini, jangan sampai lebih banyak masalah tanpa alasan, kata Wu Jiang. Baiklah, kata Hudu perlahan mengangguk. Sementara itu di tempat tak jauh dari hutan mayat nampak dua sosok sedang berbincang. Apa? Poin Suni juga diambil oleh mereka, kata Qiu Huo berteriak dengan marah. Mereka telah melalui pertarungan yang begitu besar. Dan tenaganya pasti telah melemah, mereka seharusnya belum pergi jauh, ayo kita kejar, kata sosok di samping Qiu Huo. Namun satu suara tiba-tiba terdengar, Xiaoyan itu, kebetulan sekali, bisanya mendapat keberuntungan untuk kedua kalinya. Dasar idiot, pikir Qiu Huo dengan marah, bagaimana bisa ayahnya mengirim begitu banyak sampah untuk mengikutinya? Aku ingin tahu siapa yang marah di sini. Ternyata Qiu Huo. Kamu masih sama, suka marah-marah, kata seorang pria gemuk muncul di depan Qiu Huo. Sial, ini sebenarnya Luo Guang, gumam Qiu Huo dengan ekspresi menjadi serius. Bagaimana mungkin, itu sebenarnya peringkat ketiga, Luo Guang, seru rombongan Qiu Huo juga terkejut. Luo Guang, apa yang kamu lakukan di sini, kata Qiu Huo dengan tajam. Aku tidak mencarimu, aku hanya mencari Xiaoyan, kata pria gendut bernama Luo Guang sambil tersenyum. Xiaoyan tampaknya telah temukan bahwa kita telah beramai-ramai datang ke sini, kata Qiu Huo. Karena ini masalahnya, sampai jumpa di final, dalam 15 hari terakhir, aku tidak percaya dia tidak akan keluar, kata Luo Guang menghilang ke lantai 2 hutan mayat. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya rombongan Qiu Huo. Aku ingin melihat seberapa kuat Xiaoyan ini. Setelah Qiu Huo selesai bicara, dia adalah orang pertama yang menuju ke tempat Xiaoyan melarikan diri. Sementara itu Xiaoyan dan lainnya terus meninggalkan hutan mayat. Bagaimanapun, Luo Guang dan Qiu Huo jauh lebih kuat daripada Suni. Sekarang mereka memiliki cukup poin, saatnya untuk menghindari pusat perhatian dan menunggu sampai akhir final akan keluar. Di satu raungan, nampak Wu Jiang tengah menunggu. Lapor ketua, seseorang telah memasuki lantai 3 hutan mayat, kata seorang pria muda berkata dengan hormat kepada Wu Jiang. Siapa itu? Tanya Wu Jiang. Dia adalah orang dengan pedang berat di punggungnya, dengan seorang pria dan wanita di sampingnya, kata pemuda itu. Kalau begitu, ayo pergi, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, kata Wu Jiang. Sementara itu kelompok Xiaoyan telah keluar dari lorong gelap. Ci iblis di sini sangat berat, kata Wu Jiang. Begitu dia meninggalkan lorong gelap, aliran Ci iblis langsung menerpa wajahnya. Mu Feng, ada apa denganmu? Tanya Yueru memperhatikan bahwa Mu Feng menggunakan beberapa sidik jari yang aneh. Tidak apa-apa, aku akan memberimu mantra yang bisa mengurangi erosi Ci iblis ini, kata Mu Feng. Setelah mengucapkan mantra, dia memberi isyarat beberapa gerakan aneh di tangannya dan 3 sinar cahaya menyelubungi ketiganya sebelum berubah menjadi penghalang yang menghalangi mereka dari pengikisan Ci hitam. Kekuatan ini sangat aneh, pikir Xiaoyan saat melihat cahaya yang menutupi tubuhnya. Semuanya, hati-hati, tubuh jiwa di lantai ini sangat kuat, kata Mu Feng dengan serius. Sementara itu tak jauh dari hutan mayat, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Apa kamu yakin itu ada di sini? Kata Yukuan menatap sumur di depannya. Sepertinya memang di sini, kata sosok hitam. Setelah itu dia melompat ke dalam sumur. Youkuan dan Hong Ye dengan cepat mengikuti.
Sesaat kemudian beberapa sosok juga muncul, ini semakin menarik, ayo kita masuk juga, biarkan aku bertemu dengan peserta kuat dari kompetisi perebutan poin, kata Mueller tersenyum aneh. Ini bukan keputusanmu, kata sosok kuat di dekatnya. Mereka berdua telah masuk dan tidak ada di sini, tentu saja aku memiliki keputusan akhir di sini, kata Mueller dengan marah. Itu benar, Mueller juga seorang Doudi bintang 4, dia hanya ingin memimpin kita, kata kelompok Honggu melangkah maju. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Hong Ye membawa mereka ke sini, tetapi mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Hong Ye. Sialan, kamu melakukannya di belakangku, bila aku memiliki kesempatan, aku akan membunuhmu, pikir Mueller. Sementara itu di lantai 3, Xiaoyan nampak berbicara dengan pedang api. Long Yi, apakah harta terbesar di seluruh hutan mayat yang kamu sebutkan ada di lantai 3 ini? Tanya Xiaoyan. Benar, ada salah satu harta terbesar di hutan mayat, dan itu ada di lantai 3 hutan mayat. Saya dapat menjamin bahwa harta ini bahkan belum disentuh oleh penguasa hutan mayat. Ikuti aku, kata Long Yi. Sementara itu suara Yukuan dan Hong Ye terus datang dari sumur dengan cara yang sama, dan mereka jelas mendengar keributan di luar. Ayo pergi, tidak baik menarik perhatian orang lain di sini, kata Yukuan. Sementara Yokuan dan lainnya melesat pergi, Xiaoyan juga melihat sekeliling dan melihat Yueru dan Mupeng di belakangnya tiba-tiba menghilang. Jangan khawatir, ini hanya beberapa teknik perlindungan di lantai 3 hutan mayat, itu akan memudar sebentar lagi, tapi kamu juga harus berhati-hati, ada 2 aura kuat di lantai 3 hutan mayat ini, kata Lon Yi. Kenapa kita pergi ke timur? Tanya Xiaoyan. Harta karun yang aku katakan ada di bagian paling timur, adapun bagian barat, itu adalah wilayah serigala langit perak berada, ini masih wilayah hutan mayat, kuharap kamu tidak akan bertemu dengannya, kata Long Yi. Xiaoyan perlahan mengangguk, dia melangkah dan berhenti di sebuah lubang kecil di depannya, dia samar bisa merasakan tubuh jiwa di sekitarnya yang nampak lemah. Menurut Long Yi, terowongan ini dulunya adalah tempat tinggal Yinyu, namun Yinyu telah menduduki area barat, jadi gua ini juga ditinggalkan. Xiaoyan berjalan perlahan sambil mengamati tempat itu dengan hati-hati. Ini adalah gua kecil yang aneh, dia sedikit heran mengapa ada cahaya di situ, itu jelas bagian bawah gua, jadi seharusnya tidak mungkin ada cahaya muncul. Siapa itu? Keluarlah, kata Xiaoyan melirik ke samping di kejauhan. Sebuah suara tiba-tiba datang dari kehampaan di dalam gua, seorang pemuda yang aneh, kamu memiliki beberapa api di tubuhmu, namun saya tidak menyangka kalau kamu berani datang ke sini, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Xiaoyan terkejut, suara ini mengandung kekuatan yang kuat. Kamu siapa? Mengapa kamu tidak muncul? Kata Xiaoyan. Saya tidak bisa datang ke lantai 3 ini, kata suara yang muncul dari dalam kehampaan. Anak muda, saya tidak punya niat jahat, saya hanya bosan dan kesepian di sini, saya ingin mencari seseorang untuk diajak mengobrol, apa kamu ingin mengobrol dengan saya? Karena kamu ingin mengobrol, silakan keluar, selama kamu tidak berniat jahat, saya tidak akan menyerang, kata Xiaoyan yang suaranya bergema. Baiklah, sangat jarang bahwa setelah bertahun-tahun akan ada manusia di sini, itu bisa dianggap sebagai takdir, aku harap tidak ada hal tidak menyenangkan yang akan terjadi di antara kita, dan aku harap penampilanku tidak membuatmu takut. Setelah suara itu terdengar, udara di sekitar gua tiba-tiba berfluktuasi ketika retakan spasial terbuka dan sosok bercahaya perak keluar dari celah spasial dan muncul beberapa meter dari Xiaoyan dan menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan terkejut saat melihat sosok itu muncul dari udara tipis, nampaknya dari dimensi lain, tanpa kekuatan yang dalam itu benar-benar mustahil. Xiaoyan menatap pria muda di depannya nampak seusia dengannya, sosok perak di depan juga menatap Xiaoyan, tapi ada sedikit kejutan di matanya. Kamu siapa? Tanya Xiaoyan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku bukan musuhmu, kata sosok itu tersenyum ringan. Dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan sosok perak di depannya sangat kuat, sosok perak di depannya juga sepertinya telah menebak pikiran Xiaoyan. Kamu bisa memanggilku Xiaoyu, saya pikir meskipun kamu masih muda, tapi kekuatan Anda telah mencapai tingkat tahap awal Dou di bintang 4, kamu juga memiliki nyala api berbeda di tubuhmu, itu hal yang sangat aneh, kata sosok itu tersenyum. Saya Yan Xiao, datang ke sini secara tidak sengaja, mengapa teman Xiaoyu ada di sini?
Sepertinya ada sedikit aura gelap yang tersembunyi di tubuhmu, ini jelas bukan aura iblis di hutan mayat, apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Ketika Xiaoyu mendengar itu, matanya berkilat dan dia menatap lurus ke arah Xiaoyan. Matamu sangat tajam, kamu bahkan bisa melihatnya, tetapi jika aku memberitahumu kalau aku sudah lama di sini dan tentu saja aku adalah tubuh jiwa, apakah kamu percaya? Tanya Xiaoyu tersenyum tipis, itu tidak masalah. Yang penting tidak ada dendam di antara kita dan pertemuan ini adalah takdir, kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Wajah Xiaoyu sangat senang sebelum berkata sambil tersenyum, setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan seseorang yang bisa diajak bicara, aku akan membawamu ke tempat lain agar kita dapat mengobrol dengan baik, kata Xiaoyu melambaikan tangannya dan ruang spasial tiba-tiba muncul. Tubuh Xiaoyu berubah menjadi cahaya perak saat melesat ke pintu spasial, Xiaoyan juga berubah menjadi cahaya dan menghilang, Xiaoyan akhirnya tiba di gua yang besar dan terang, dia menebak kalau tempat ini adalah tempat tinggal Xiaoyu, namun dia tidak tahu mengapa Xiaoye tinggal di sini. Duduklah, aku tahu kamu pasti ingin tahu mengapa saya tinggal di tempat ini. Sebenarnya, jika kamu memeriksanya dengan cermat, kamu akan menemukan bahwa gua ini berbeda dari tempat lain dari hutan mayat. Tempat ini penuh dengan chi pertempuran yang cocok bagi manusia untuk menyerapnya. Ini adalah tempat di mana chi kaisar berkumpul. Jika kamu tertarik, kamu dapat mencoba melihat apakah kamu dapat menyerap chi kaisar untuk meningkatkan dou chi-mu, kata Xiaoye tersenyum. Xiaoyan ragu sejenak sebelum perlahan mengangguk. Sementara itu di tempat lain, Mu Yingying juga menatap sebuah sumur, apa ini tempat yang kamu katakan? Iya hanya saja makhluk di sini sangat kuat, kita harus hati-hati, kata Chen Lu. Mu Ying merenung sejenak sebelum memasuki sumur. Chen Lu dengan cepat mengikuti. Sementara itu di lantai 3, hutan mayat, banyak sosok sedang berkumpul, Luo Guang juga telah muncul dan bergumam pada dirinya sendiri, kenapa energi tubuh jiwa di tempat ini begitu aneh? Sementara itu di satu gua nampak Xiaoyan mulai mencoba menyerap chi kaisar, api putih pertama-tama perlahan mengelilingi tubuhnya, saat berikutnya banyak nyala api yang muncul dan melintas di dalam gua, di saat yang sama, chi kaisar dalam gua langsung bergerak ke arah Xiaoyan dan berputar di sekelilingnya sebelum dengan cepat memasuki tubuhnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.